Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Yoni Salafia, kelas 4E Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri YN Kerinci. Di sini saya akan menjelaskan ataupun mempresentasikan mengenai laporan hasil wawancara dan observasi tenaga pelaksana BK atau bimbingan dan konseling di Madrasah Tsanawiyah Swasta atau MTS Sulak Gedang. Nah, bimbingan dan konseling memiliki keterkaitan satu sama lain. Hampir di seluruh sekolah memiliki guru pembimbing ataupun koordinator guru BK. Hal ini dikarenakan untuk membantu peserta didik di sekolah tersebut untuk bisa menjalani kehidupannya dengan baik, serta untuk membantu peserta didik dalam memecahkan masalahnya. Bimbingan dan konseling di sekolah tidak berdiri sendiri, melainkan ada struktur organisasinya. Nah, tujuan dari wawancara dan observasi ini yaitu untuk mengetahui ataupun untuk memperoleh informasi dari narasumber mengenai topik pembicaraan yang kita bicarakan, yaitu mengenai tenaga pelaksana bimbingan dan konseling di MTS Sulak Gedang. Nah, wawancara dan observasi ini dilaksanakan pada hari Senin 13 Juni 2021 jam 9 sampai selesai, yang bertempat di Madrasah Tsanawiyah Swasta MTS Sulak Gedang. Adapun narasumber dari wawancara ini adalah Kepala Madrasah Tsanawiyah Swasta MTS Sulak Gedang itu sendiri, yaitu Ibu Desmadera SPD MPDI. Nah, dari hasil wawancara tersebut, transkrip hasil wawancaranya sudah dicantumkan di laporan tertulis mengenai wawancara dengan Ibu Kepsek tadi, Ibu Kepala Madrasah tadi. Nah, di sini dari hasil wawancara dijelaskan oleh Kepala Madrasah, yaitu tenaga pelaksana bimbingan dan konseling bukan saja guru pembimbing ataupun guru BK, tetapi melainkan seluruh aspek ataupun seluruh personil yang ada di madrasah tersebut, mulai dari kepala sekolah itu sendiri, wakil kepala sekolah, guru mata pelajaran, guru kelas, kemudian komite, kemudian guru BK itu sendiri yang menjadi koordinator utama dari pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah tersebut. Nah, di mana beliau mengatakan bahwa seluruh personil tersebut memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Yang mana beliau mengatakan bahwa wakil kepala sekolah ini berperan dalam membantu dan bekerja sama dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolahnya. Dan juga guru mata pelajaran merupakan pelaksana pengajaran dan pelatihan serta bertanggung jawab memberikan informasi tentang peserta didik untuk kepentingan bimbingan dan konseling. Dan setelah itu, guru kelas ataupun wali kelas ini juga berperan dalam membantu kegiatan bimbingan dan konseling di kelasnya. Nah, peserta didik juga merupakan tenaga pelaksana dari bimbingan dan konseling, yang mana peserta didik ini merupakan orang ataupun peserta didik orang yang berhak menerima pengajaran, latihan, dan pelayanan dari bimbingan dan konseling. Begitu juga dengan komite, tata usaha, dan sebagainya. Itu mempunyai peran masing-masing. Apalagi guru BK itu sendiri yang merupakan koordinator utama, yang merupakan yang mengkoordinir dari kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan
dari bimbingan dan konseling di sekolah itu, di madrasah tersebut. Nah, beliau juga mengatakan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan ataupun yang dibuat oleh bimbingan dan konseling, lingkupnya bimbingan dan konseling ini sudah sesuai dengan visi dan misi madrasah tersebut. Nah, setelah itu beliau juga menyampaikan bahwa sarana dan prasarana untuk bimbingan dan konseling di sekolahnya sudah cukup memadai, yaitu ada ruang khusus untuk bimbingan konseling walaupun tidak begitu besar. Nah, dan juga beliau mengatakan bahwa setelah melaksanakan program-program yang dilakukan oleh guru pembimbing, maka ada laporan yang dilaporkan kepada kepala sekolah. Setelah itu, beliau mengatakan ada instrumen khusus yang digunakan dalam pengawasan bimbingan dan konseling. Nah, harapan beliau untuk kedepannya, beliau berharap ruangan bertambah besar, tapi karena lokasi terbatas tidak memungkinkan, maka guru pembimbing semakin kreatif dalam melaksanakan kegiatan sehingga menarik siswa untuk memanfaatkan keberadaan bimbingan dan konseling. Nah, dari hasil wawancara tersebut dapat kita simpulkan bahwa tenaga pelaksana bimbingan dan konseling ya juga sudah disampaikan oleh kepala madrasah tidak bisa dilakukan ataupun tidak bisa dilaksanakan oleh guru pembimbing saja, melainkan seluruh personil juga harus ikut serta dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling yang ada di sekolah tersebut. Karena kalau guru pembimbing saja yang mengkoordinir hal tersebut, tentunya mereka akan terasa kesulitan untuk mengkoordinir hal tersebut. Nah, dari hasil wawancara tersebut, bimbingan dan konseling ini di sekolah di madrasah Sanawiyah swasta MTS Sulak Gendang ini diadakan 2 jam dalam 1 minggu dan juga dilaksanakan di ruang khusus bimbingan dan konseling. Di mana di sini madrasah ini MTS Sulak Gendang mempunyai ruangan khusus untuk bimbingan dan konseling, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Nah, selain itu bimbingan dan konseling di madrasah ini juga bekerja sama dengan berbagai pihak seperti kepolisian, dinas kesehatan, dan sebagainya. Karena bimbingan dan konseling ini mempunyai hubungan dan kaitan dengan pihak-pihak tersebut. Nah, setelah melakukan kegiatan program dari bimbingan dan konseling, guru pembimbing memberikan laporan yang secara berkala kepada pengawasan bimbingan dan konseling, baik itu kepada wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan juga bisa dilaporkan kepada pengawas pusat. Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan dari bimbingan dan konseling agar terjadi perubahan ke arah yang positif untuk kedepannya dan mampu untuk membantu mencapai tujuan dari madrasah sesuai dengan visi dan misinya. Dalam bimbingan dan konseling di madrasah ini ada instrumen khusus yang dipakai untuk pengawasan. Jadi itu mungkin hasil wawancara dan observasi yang telah kami lakukan di Madrasah Sanawiyah Swasta MTS Sulak Gedang. Dari hasil tersebut sudah kami sampaikan, sudah kami jelaskan sedikit, dan kami berterima kasih banyak kepada yang terhormat Ibu Rina Hartuti MPD yang telah memberikan kami bimbingan, waktu, saran, ilmu, kemudian motivasi dalam pembuatan tugas video, tugas akhir semester pada mata kuliah bimbingan dan konseling. Apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan, kami mohon dimaafkan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.